Selamat bertemu lagi teman-teman mahasiswa Politeknik Kusturian. Kita bertemu dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dalam topik membahas mengenai joint venture. Kita membicarakan tentang pendahuluan dulu. Secara umum, joint venture merupakan suatu bisnis ataupun usaha yang didirikan oleh dua atau lebih entitas usaha dalam periode waktu tertentu. Biasanya, periode waktu tersebut yaitu pada jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Sebelum membahas mengenai joint venture lebih dalam lagi, alangkah lebih baik jika kita membahas mengenai pengertian dari joint venture. Jadi, joint venture adalah suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam periode waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Umumnya, kerjasama itu akan diciptakan untuk memberikan sebuah tujuan yang spesifik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Pada joint venture, sistem kerjasama yang terjalin akan berakhir ketika tujuan-tujuan telah terpenuhi semua dengan baik. Kecuali bila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memutuskan untuk terus melanjutkan kerjasama tersebut. Para pihak yang terkait, baik perusahaan yang terlibat di dalam sistem joint venture, diatur dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati bersama. Isi yang ada di dalam perjanjian tersebut berisi mengenai penetapan berbagai hal, mulai dari kewajiban, persoalan berbagi keuntungan dan kerugian, berisi juga mengenai hak dan kewajiban masing-masing dan sejenisnya. Sementara itu, menurut Legal Information Institute Cornell Law School, skema dari joint venture adalah suatu organisasi hukum yang berupa kemitraan jangka pendek, di mana akan ada berbagai pihak yang bersama-sama melakukan transaksi guna memperoleh keuntungan bersama. Biasanya, dalam kerjasama tersebut, masing-masing pihak akan menyumbangkan aset dan berbagi risiko bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa joint venture merupakan sebuah bentuk upaya patungan modal antara dua perusahaan atau lebih, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Walaupun berbentuk kerjasama, tapi skema joint venture tidak dapat berlaku dalam waktu yang terbatas. Biasanya perjanjian kerjasama tersebut mempunyai batasan waktu tertentu. Begitu juga dalam proses berlangsungnya kerjasama, di mana masing-masing perusahaan yang terlibat akan tetap mempertahankan identitas mereka. Selain itu, skema joint venture juga berlaku secara terbatas sesuai dengan persetujuan pihak-pihak terkait. Sehingga perusahaan akan kembali pada kedudukannya masing-masing apabila tujuan joint venture sudah tercapai. Mengapa perlu bentuk joint venture? Terdapat berbagai macam perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha kecil yang melakukan joint venture. Pastinya hal itu bukan tanpa alasan. Untuk mengetahui selengkapnya,
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita perlu membangun bisnis dengan pola joint venture. Alasan yang pertama adalah untuk menggabungkan sumber daya. Dengan entitas yang lebih besar, maka besar kemungkinan hal itu akan memberikan pengaruh yang lebih besar dalam sebuah industri atau lebih banyak memiliki sumber daya guna memastikan kesuksesan suatu bisnis. Jadi dibandingkan dengan sumber daya tunggal dari perusahaan sendiri, dengan model joint venture ini bisa menggabungkan sumber daya dari dua perusahaan atau lebih. Alasan yang kedua mengapa joint venture adalah menggabungkan keahlian. Bisnis yang memiliki sifat teknis, di mana satu perusahaan dapat mempunyai keahlian dalam membuat perangkat lunak, sedangkan untuk perusahaan yang lain mempunyai keahlian untuk membuat perangkat keras. Jadi alasannya adalah untuk menggabungkan keahlian atau menggabungkan secara teknis dan teknologi. Alasan yang ketiga adalah menghemat biaya. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa joint venture dapat dibentuk untuk menghemat biaya. Misalnya saja, untuk biaya iklan atau publikasi di suatu pameran. Kerjasama yang didukung dalam bentuk joint venture atau yang dilakukan dalam bentuk joint venture pastinya akan mempunyai manfaat tersendiri bagi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan jika menjalankan kerjasama dalam bentuk joint venture. Kalau tadi alasannya, ini adalah manfaatnya. Manfaat apa yang akan diperoleh dengan kita melakukan joint venture. Hampir sama dengan alasannya. Yang pertama, manfaatnya supaya bisa menggabungkan sumber daya. Suatu perusahaan tentu akan mempunyai lebih banyak daya saing yang terjadi di dalam industri dan secara otomatis hal itu akan lebih banyak memberikan potensi kesuksesan bisnis. Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan sumber daya dengan cara melakukan kerjasama dalam bentuk joint venture. Manfaat yang kedua adalah dalam sisi bisnis. Suatu perusahaan mungkin saja akan mempunyai keahlian di satu bagian saja. Kemudian perusahaan lainnya mempunyai keahlian di bagian yang lain. Misalnya saja, perusahaan A ahli dalam membuat mesin produksi, sementara perusahaan B mempunyai pengalaman dalam menciptakan produk yang sesuai dengan mesin yang disediakan perusahaan A. Itu manfaatnya yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah lebih hemat. Dua perusahaan yang memutuskan untuk melakukan sistem kerjasama dalam bentuk joint venture mungkin saja mempertimbangkan untuk menghemat biaya, mulai dari biaya promosi, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam sistem joint venture? Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat melakukan kerjasama dalam bentuk joint venture. Antara lain, yang pertama adalah memiliki tujuan khusus. Para pihak yang terlibat di dalam sistem kerjasama dalam bentuk joint venture umumnya sudah mempunyai tujuan yang sudah mereka tentukan sebelumnya.
Mereka biasanya akan menyatakan tujuan tersebut dengan jelas di dalam perjanjian dan persetujuan yang sudah disepakati bersama. Tentunya ini adalah dibahas sebelum perjanjian ditandatangani. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kesepakatan. Masing-masing pihak yang berada di dalam sistem joint venture, yaitu para vendor bersama, biasanya akan melaksanakan perjanjian tertulis di antara mereka. Perjanjian tersebut bertuliskan mengenai perincian seperti hak dan kewajiban masing-masing, resiko pembagian untung atau rugi, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan masing-masing pihak. Yang ketiga adalah durasi tertentu. Karena semua bisnis yang ada di dalam sistem joint venture dibuat untuk tujuan tertentu, maka mereka biasanya akan berakhir setelah semua tujuan sudah terwujud. Akan tetapi, jika pihak yang berkaitan masih bisa terus bekerja sama, maka mereka harus membuat kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Artinya dibuatlah kesepakatan baru. Yang keempat adalah pembagian keuntungan. Masing-masing pihak yang terlibat di dalam sistem joint venture akan selalu menyepakati rasio di mana mereka akan berbagi laba atau rugi yang mereka peroleh. Apabila tidak ada persetujuan untuk efek tersebut, maka mereka harus membagi keuntungan secara merata. Yang kelima adalah struktur usaha. Para pihak yang terlibat bisa membuat bisnis patungan dengan cara melakukan kontrol kepada salah satu aspek berikut ini. Yaitu yang pertama aspek aktiva atau aspek operasi dan aspek entitas bisnis itu sendiri. Setelah kita tadi membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam joint venture, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis joint venture. Di dalam sistem joint venture, ada dua jenis kontrak joint venture yang perlu kita pahami, yaitu domestik dan internasional. Berdasarkan informasi yang ada di dalam pasal 8 ayat 91, SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK tahun 1994 mengenai ketentuan pelaksanaan pemilikan saham yang ada di dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Maka bidang bisnis yang wajib mendirikan sebuah perusahaan dengan cara tersebut atau cara joint venture adalah yang pertama adalah untuk jenis-jenis produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang ditujukan untuk umum. Kalau di Indonesia ini PLN gitu ya. Berikutnya adalah pelabuhan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pelayaran, keempat bidang telekomunikasi, kelima bidang penerbangan, keenam bidang kereta api, kemudian selanjutnya air minum, pembangkit tenaga atom, dan media massa atau pemberitaan. Joint venture sendiri wajib dilakukan oleh penanam modal asing dengan perusahaan domestik. Hal tersebut terjadi karena bisnis ini tergolong penting untuk negara
dan berpotensi menguasai hajat hidup banyak orang. Sedangkan bisnis yang dilarang untuk penanaman modal asing yaitu bidang-bidang yang berhubungan dengan pertahanan negara, misalnya saja mesin, senjata, alat peledak, dan juga perlengkapan perang. Ini tidak boleh dilakukan joint venture dengan perusahaan asing. Berikut ini adalah contoh perusahaan yang melakukan joint venture di Indonesia. Beberapa perusahaan besar yang tergabung ke dalam sistem joint venture, di mana beberapa di antaranya merupakan sebuah perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah Asus dan Gigabyte. Persaingan bisnis yang ada di dalam produksi perangkat keras untuk produk komputer telah mendorong banyak sekali perusahaan untuk melakukan suatu inovasi dan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Hal tersebut juga dilakukan oleh dua perusahaan teknologi ternama asal Taiwan, yaitu Asus dan Gigabyte. Di mana selama ini perusahaan tersebut, yaitu Asus dan Gigabyte, berkompetisi secara ketat untuk memproduksi motherboard, graphic card, dan berbagai macam komponen lain. Kedua perusahaan ini telah setuju untuk melakukan kerjasama untuk membuat strategi terbaru dalam membuat dan memasarkan produk motherboard dan juga graphic card di tahun 2007. Contoh yang kedua adalah Sony dan Sharp. Sony Corporation dan Sharp Corporation mengumumkan bahwa keduanya telah menyepakati dan menandatangani memorandum yang tidak mengikat untuk melakukan sistem kerjasama dalam memproduksi dan juga menjual panel serta modul LCD yang memiliki ukuran besar dari pabrik panel LCD Sharp, di mana secara hukum kerjasama tersebut cukup efektif pada tanggal 30 September 2008. Contoh yang ketiga adalah PT Pusri. Ya, PT Pusri adalah perusahaan pupuk milik negara. PT Pusri dengan National Petrochemical Company of Iran atau NPCI. Di Indonesia ada PT Pusri yang bekerjasama dengan National Petrochemical Company of Iran. Kerjasama tersebut dilakukan dengan membangun sebuah pabrik pupuk yang berkapasitas sekitar 1,14 juta ton per tahun. Sementara saham Pusri yang ada di perusahaan dibangun dengan menggunakan sistem joint venture, di mana saham tersebut mencapai nilai 97 juta US dollar dan harus dicairkan ke dalam 4 tahun ke depan. Contoh berikutnya adalah Nestle dan Indofood. Kedua perusahaan tersebut memutuskan untuk bergabung dan mendirikan PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia. Tujuan dari adanya sistem kerjasama berbentuk joint venture tersebut yaitu untuk memproduksi bumbu penyedap makanan dan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Contoh kelima adalah Samsung dan Spotify. Pada bulan Agustus 2018 silam, Samsung telah bekerjasama dengan perusahaan Spotify untuk membentuk bisnis joint venture.
Tujuan dari dilakukannya skema bisnis tersebut adalah untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan musik streaming Spotify di berbagai gadget merek Samsung. Ini mungkin di antara teman-teman ada yang sudah memanfaatkan ataupun menggunakan program Spotify di HP Samsung. Yang berikutnya nomor 6 adalah contohnya PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa Perkasa. Ini sama-sama domestik dalam negeri. Kedua perusahaan di atas telah bekerjasama dengan berkolaborasi membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT Sari Husada. Tujuan dari adanya kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan permodalan. Ya, kalau teman-teman membeli obat, ada tulisannya PT Sari Husada, itu adalah joint venture antara PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa Perkasa. Yang ketujuh, contohnya adalah PT Kino Male Indonesia Tbk. Ya, Kino, ini produk-produk permen. Pada tahun 2017, PT Kino Male Indonesia Tbk atau Kino mendirikan dua perusahaan yang bergerak menggunakan sistem joint venture, yaitu di Indonesia dan di Thailand. Perusahaan patungan tersebut diinisiasi oleh PT Kino Indonesia Tbk atau Kino bersama dengan Male Capital Company Limited untuk menjual produk perawatan dan pemeliharaan tubuh dan juga produk minuman. Perusahaan joint venture tersebut memberi nama perusahaan patungannya dengan nama PT Kino Male Indonesia untuk pasar Indonesia. Sementara untuk pasar Thailand diberi nama Male Kino Company Limited. Kemudian yang ke-8 contohnya adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Perusahaan dengan sistem joint venture tidak hanya menyoal tentang penanaman modal asing. Di Indonesia sendiri, ada perusahaan dengan sistem joint venture yang berasal dari dua perusahaan yang berasal dari dalam negeri. Salah satunya yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yang merupakan sebuah perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Persero dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Kedua perusahaan tersebut menandatangani perjanjian pemegang saham dan juga perjanjian penataan stasiun terintegrasi di kantor Kementerian BUMN pada tanggal 10 Januari 2020. Hadirnya perusahaan tersebut adalah arahan dari Presiden guna melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Contoh yang ke-9 adalah PT Aneka Petroindo Raya. Di bidang energi ada nama besar BP, yaitu British Petroleum, yang dulunya bernama The British Petroleum, yang merupakan salah satu perusahaan energi nasional yang menyepakati kerjasama dalam bentuk joint venture dengan PT AKR Korporindo Tbk pada tahun 2017. Di mana PT AKR yang bergerak di bidang penyediaan rantai pasokan dan logistik untuk minyak bumi serta bahan kimia setuju dengan British Petroleum untuk mendirikan PT Aneka Petroindo Raya yang bergerak di bawah naungan nama BPAKR
Fuels Retail. Ini adalah contoh-contoh perusahaan besar yang melakukan joint venture. Dalam website resminya, British Petroleum mengungkapkan bahwa melalui sistem kerjasama joint venture tersebut, mereka akan menargetkan untuk memulai membuka gerai retail pertamanya di Indonesia pada tahun 2018. Persetujuan tersebut ditandatangani di London pada tanggal 5 April 2017 dengan tujuan untuk mengambil peluang dari pertumbuhan permintaan bahan bakar kendaraan yang ada di Indonesia yang mulai meningkat. Jadi kerjasama ini adalah untuk membuka SPBU di kota-kota besar yang berbendera British Petroleum. Secara umum, joint venture terjadi antara 2 ataupun lebih perusahaan guna mencapai tujuan tertentu. Walaupun mayoritas adalah proses kesepakatan antara perusahaan asing dan di dalam negeri. Akan tetapi, joint venture ternyata juga dilakukan antar perusahaan dalam negeri. Kerjasama tersebut mempunyai tenggat waktu tertentu seperti halnya kasus Nestle dan Indofood yang melakukan joint venture Nichi sejak tahun 2005 sampai 2018. Setelah itu, joint venture selesai dan mereka kembali pada perusahaan masing-masing. Saya kira itu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini sebagai pembuka. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas perlakuan akuntansinya, itu bagaimana pembukuannya untuk proses kerjasama joint venture dan bagaimana pada saat penutupan joint venture itu diselesaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya ini yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada semua orang supaya memberi manfaat kepada banyak orang. Dan juga kepada para mahasiswa Politeknik Gus Durian, silakan berkomentar di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.